Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Ibu tampilkan video, mudah-mudahan bisa menambah memperjelas pengertian tentang titrasi asam basa. Jadi kalau titrasi asam basa adalah untuk proses yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan dengan menggunakan larutan standar atau larutan sudah diketahui konsentrasinya. Jadi di sini misalkan kalian melakukan titrasi asam basa, maka kalau yang digunakan sebagai larutan standar di sini yang ada di buret ini adalah larutan asam, berarti kalian akan mencari konsentrasinya basa. Atau sebaliknya, ketika kalian ingin mencari konsentrasinya zat yang belum diketahui, misalnya di sini adalah zat yang berupa basa, maka gunakan larutan standarnya adalah asam. Kan itu namanya titrasi asam basa. Jadi yang perlu diingat adalah dalam komponen titrasi asam basa ini yang ada di buret ya, yang buret ini yang ada di statif ini ada kerannya. Ini adalah larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang ada di sini adalah larutan yang dititrasi atau larutan yang kita ingin mengetahui berapa besarnya konsentrasinya sehingga dilakukan percobaan titrasi asam basa. Dan jangan lupa sebelum titrasi kita tambahkan indikator yang tepat ya, indikator yang tepat yang digunakan dalam proses titrasi ini, karena indikator yang digunakan itu disesuaikan dengan jenis asam dan jenis basa yang digunakan dalam proses titrasi ini. Bisa dipahami ya untuk sementara ini. Ibu akan jelaskan mengenai grafik titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Kenapa Ibu gambarkan dua grafik di sini? Ketika titrasi asam kuat dan basa kuat, keterangan grafik yang di bawah ini adalah volume larutan standar. Ya, ini adalah volume larutan standar. Berarti di dalam proses titrasi ini dia yang ada di atas. Misalkan contoh ini, volume HCl. Volume HCl berarti HCl-nya ada di sini. Sedangkan yang di bawah sini adalah NaOH-nya. Ini disebut sebagai contoh grafik titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Asam kuatnya HCl, basa kuatnya NaOH. Ada dua kemungkinan grafik. Kalau yang dijadikan sebagai larutan standar adalah HCl, berarti HCl yang ada di atas ini. Berarti yang di bawah adalah siapa? Berarti kan NaOH. Ketika volume HCl itu masih 0, apa artinya? Masih 0. Berarti HCl-nya belum ditetes. Di sini belum mulai menetes sedikit pun HCl-nya. Maka ketika kamu diminta untuk menghitung pH, otomatis pH yang dihitung adalah pH dari murni NaOH-nya. Makanya dia ada di jauh dari 7 atau sekitar pH 14. Dan itu akan turun terus dengan bertambahnya volume HCl. Nah, ketika dia di sini 7, artinya apa? Saat tepat habis bereaksi. Artinya di sini ada titik ekivalen antara HCl dan NaOH. Kalau tepat habis bereaksi akan terbentuk garam NaCl atau garam netral, sehingga pH-nya ada di 7. Ketika HCl ditambahkan terus menerus akan terjadi kelebihan HCl. Makanya dalam mula-mula reaksi sisa gitu, nanti yang ada di situ ketika HCl-nya berlebih, berarti kan nanti akan sisa HCl. Maka mencari pH-nya adalah pH dari sisa asam kuatnya. Begitu juga sebaliknya di sini. Ketika di sini grafiknya adalah volume NaOH di sini, ini artinya bahwa dalam titrasi di sini yang digunakan sebagai larutan standar atau yang ada di atas ini adalah larutan basa kuat. Artinya apa? Ketika basa kuat di atas dia belum diteteskan ke dalam HCl, berarti kan yang bawah HCl. Berarti kan kita mencari pH-nya adalah pH HCl, makanya grafik mulai dari bawah terus naik dengan bertambahnya NaOH, terus naik sampai suatu saat NaOH dan HCl jumlahnya sama atau terjadi di sini adalah titik akhir titrasi atau sama dengan titik ekivalen. Titik ekivalen adalah tepat habis bereaksi terbentuk garam netral. Begitu juga ketika NaOH ditambahkan terus nanti akan sisa basa kuat. Bisa dipahami ya ini ya? Silahkan bisa dicek ya pekerjaan kalian kemarin yang mendapatkan bagian asam kuat dan basa kuat. Kalian di sini yang mana? Maka grafiknya harus kurang lebihnya seperti ini. Bisa dipahami? Ya, ini dulu. Baik, akan Ibu lanjutkan mengenai grafik titrasi
antara asam kuat dan basa lemah, dan grafik titrasi antara basa kuat dan asam lemah. Sedikit berbeda dengan yang dua grafik awal tadi, bahwa di sini terlihat titik ekivalen tidak berada tepat di 7. Mengapa demikian? Kalian sudah pernah menghitung dalam hidrolisis, ketika tepat habis bereaksi antara HCl dengan NH3 akan terbentuk garam NH4Cl. Garam NH4Cl adalah garam asam, makanya titik ekivalen akan berada di bawah 7. Jadi prinsip grafik ini akan sama kayak tadi, bahwa volume HCl adalah yang di atas belum netes, makanya mulainya dari NH3. NH3 kan basa lemah, maka dia akan di atas 7 lebih dikit, sehingga artinya di situ mulai grafik tidak terlalu atas tapi agak segini, kemudian turun ya. Nah, titik ekivalen ada di sini. Sama ini juga NH3. Kalau NH3 adalah sebagai ratan standar, berarti NH3 ada di atas, yang di bawah adalah HCl, maka grafik mulai dari bawah karena HCl asam kuat. Demikian terus naik dan naiknya tidak sampai ke atas lagi. Karena apa? Di sini hanya basa lemah, jadi di atas 7-nya sedikit. Titik ekivalen ada di bawah 7. Begitu juga dengan titrasi antara basa kuat dengan asam lemah. Jika basa kuat volume NaOH ini di sini adalah sebagai lautan standar, maka nanti grafiknya dimulai dari bawah. Kenapa? Karena ketika NaOH belum netes atau di sini masih 0, ya masih 0, berarti kan pH-nya adalah mulai dari pH-nya CH3COH, asam lemah. Asam lemah di bawah 7, tidak terlalu jauh, ya kan? Terus dia akan naik sampai titik ekivalen ada di atas 7. Demikian juga dengan ini, hanya mulainya berbeda. Ini mulai dari bawah karena NaOH yang di atas, ini mulai dari atas karena CH3COH yang di atas, sehingga yang dari bawah adalah NaOH. Titik ekivalen ada di atas 7. Kenapa? Kalian pernah menghitung hidrolisis ketika NaOH dan CH3COH tepat habis bereaksi, garam apa yang terbentuk? Garamnya adalah CH3CONa. Garam apa itu? Garam basa. Makanya pH-nya di atas 7. Jadi kita belajar titrasi adalah belajar hidrolisis juga. Artinya tempat habis bereaksinya ada di pH berapa. Bisa dipahami ya? Dan yang terakhir adalah menentukan daerah penyangga. Ibu di sini sudah gambarkan di sini. Disinilah letak daerah penyangga. Ini daerah penyangga, ini daerah penyangga. Masih ingat? Penyangga itu terjadi ketika ada sisa asam lemah atau sisa basa lemah. Artinya apa? Dalam positasi itu yang lemah itu berlebih. Kenapa di sini daerah penyangganya ada di atas? Artinya apa? Di sini saat volume NaOH sedikit, berarti kan basa lemahnya banyak. Nah, disinilah adalah daerah penyangga. Ini kenapa di daerah penyangganya ada di atas? Ini kan artinya saat volume NaOH-nya banyak, berarti kan ada di sekitar sini. Nah, daerah penyangganya di atas. Beda dengan di sini. Kenapa daerah penyangganya ada di bawah? Karena di sini saat volume NaOH sedikit, berarti kan berlebihan CH3COH-nya. Di sini penyangga asam. Begitu juga di sini. Kenapa di bawah? Ya, saat volume CH3COH-nya banyak atau daerah penyangga. Dengan demikian, komplitlah belajar titrasi. Kita juga belajar tentang campuran asam dan basa, baik dari kuat dengan kuat dengan lemah maupun lemah dengan kuat. Ya, artinya di sini komplit. Kita belajar hidrolisisnya, kita belajar penyangganya dan sebagainya. Karena itu titrasi Ibu jelaskan setelah kita belajar hidrolisis dan penyangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.